Bab 12. Melindungi diri. Ganti orang yang dianggap sebagai acuan. Sander Y merasa bingung, kenapa? Pagoda kecil berkata, ganti orangnya, dan aku akan memberikanmu sebuah teknik pedang yang kuat. Sander Y segera berkata, baik. Selesai bicara, cahaya pedang tiba-tiba masuk ke tengah alis Sander Y. Boom. Sebuah informasi tiba-tiba mengalir masuk ke pikiran Sander Y. Serangan mematikan. Ketika teknik pedang ini digunakan, jika aku ingin kamu hidup, maka kamu akan hidup. Jika aku ingin kamu mati, maka kamu akan mati. Saat ini, semangat Sander Y memuncak. Luar biasa. Itu adalah satu-satunya perasaannya saat ini. Sander Y dengan suara gemetar bertanya, Tuan Pagoda, teknik pedang ini berada pada tingkat apa? Pagoda kecil dengan tenang berkata, tidak ada tingkatannya. Sander Y sedikit mengerutkan keningnya, tidak ada tingkatan. Pagoda kecil berkata, tidak ada tingkatan, sejauh mana kamu bisa memanfaatkannya tergantung pada dirimu sendiri. Ingatlah, teknik pedang ini bergantung pada satu jenis mentalitas, satu mentalitas yang tak terkalahkan, serta keberanian yang tak terkalahkan. Saat aku menggunakan teknik pedang ini, hidup dan matimu tergantung pada pemikiranku. Sander Y mengangguk pelan, aku sudah merasakannya. Tuan Pagoda, pemilik teknik pedang ini pasti sangat hebat, bukan? Pagoda kecil berkata, dia adalah pemilik pedangmu. Sander Y agak terkejut, lalu berkata, apakah kakak bergaun polos itu? Pagoda kecil berkata, kamu harusnya memanggilnya, panggil dia kakak saja. Alis Sander Y sedikit berkerut, dia merasa sedikit bingung. Pada saat ini, Pagoda kecil berkata lagi, teknik pedang ini, selain kakak bergaun polos ini, ditambah kamu, hanya ada 2 orang yang pernah melatihnya, dan orang selain kamu itu gagal melatih teknik pedang ini. Sekarang, semuanya tergantung padamu. Sander Y dengan bersemangat berkata, aku pasti tidak akan mengecewakan harapan Tuan Pagoda dan kakak bergaun polos. Setelah mengatakan itu, dia mulai mengkaji teknik pedang ini dengan cermat. Teknik pedang. Teknik pedang tidak bisa dibandingkan dengan teknik bela diri biasa. Sander Y sangat menghargainya. Waktu berlalu perlahan, dan dalam sekejap mata langit sudah kembali terang. Pada saat ini, Grace Nalan berjalan keluar. Grace Nalan hari ini mengenakan gaun panjang berwarna biru muda. Mungkin karena cuaca dingin, dia mengenakan selendang hijau tipis. Bentuk tubuhnya sangat bagus, terutama pinggang ramping dan kaki panjangnya, cukup untuk membuat setiap pria terpesona. Di tangan Grace Nalan, dia membawa beberapa makanan ringan. Grace Nalan berjalan mendekati Sander Y dan berkata sambil tersenyum, kamu berkultivasi sepanjang malam. Sander Y mengangguk, dan berdiri, ya. Grace Nalan tersenyum, coba makan ini. Sander Y tidak ragu, mengambil sepotong kue kecil dan mulai makan. Grace Nalan berkata, guru menyuruhku untuk memberitahumu bahwa kita sudah akan tiba di Akademi Guanxuan. Sander Y tersenyum, aku benar-benar sangat menantikannya. Dia benar-benar menantikan Akademi Guanxuan ini. Tempat ini adalah tempat suci dalam hati banyak orang yang berkultivasi. Tepat pada saat ini, kecepatan kapal awan tiba-tiba melambat. Ella Fei keluar dan berkata sambil tersenyum, kita sudah sampai. Sander Y segera berbalik dan melihat pemandangan di depannya. Di antara gunung-gunung yang berjejer, ada berbagai puncak gunung yang mengambang di udara. Puncak-puncak ini tergantung secara terbalik dan memiliki bentuk seperti pedang yang lurus, dengan istana-istana megah dan bangunan tinggi yang berdiri di atasnya. Di tengah-tengah gunung-gunung itu, mengambang sebuah pedang dengan panjang ribuan meter,
berdiri di antara langit dan bumi, cukup untuk membuat orang merasa takjub. Melihat pemandangan ini, Sander Ye merasa terkesima. Pada saat ini, dia merasa betapa kecilnya dirinya. Ella Fei mendekati Sander Ye dan berkata sambil tersenyum, "Terkesan, bukan?" Sander Ye mengangguk, sangat terkesan. Ella Fei tertawa, "Biarkan aku memberitahumu, ini masih belum apa-apa. Konon katanya bangunan pusat di alam semesta Guanxuan jauh lebih megah." Sander Ye melihat ke arah Ella Fei, "Apakah guru pernah pergi ke pusat akademi?" Ella Fei menggelengkan kepala, "Belum pernah. Hanya orang-orang luar biasa yang memiliki kualifikasi untuk pergi ke alam semesta Guanxuan dan bergabung dengan pusat akademi Guanxuan. Baik itu di negara kita, wilayah tengah, atau utara, sudah hampir 1000 tahun tidak ada yang memenuhi syarat untuk pergi ke akademi pusat." Sander Ye bertanya dalam hati, "Tuan Pagoda, apakah kamu tahu tentang pusat akademi Guanxuan?" Pagoda kecil berkata, "Tahu." Sander Ye bertanya lagi, "Apakah kamu pernah pergi ke sana?" Pagoda kecil berkata, "Pernah." Sander Ye dengan tulus berkata, "Tuan Pagoda, aku sangat iri padamu." Pagoda kecil. Pada saat ini, kapal awan berhenti, dan Sander Ye melihat bahwa di antara gunung-gunung, beberapa puluh bangau surgawi tiba-tiba terbang ke udara. Bangau-bangau surgawi ini memiliki tubuh besar seperti raksasa. Ketika mereka mengibaskan sayap mereka, kilatan petir yang aneh bersinar di sekitarnya. Sander Ye berkata pelan, "Apa ini?" Ella Fei melihat Sander Ye dan berkata, "Itu adalah bangau petir yang dibesarkan oleh akademi. Paling rendah berada pada tingkat spiritual." Sander Ye berseru kagum, "Hebat." Ella Fei tersenyum, "Masih ada yang lebih hebat. Kamu bisa menemukannya perlahan." Setelah berkata demikian, dia membawa Sander Ye dan Grace Nalan langsung ke puncak gunung. Di puncak gunung ini, hanya ada beberapa istana, dan tempat ini terasa sepi. Ella Fei berkata, "Ini adalah Gunung Ella, ini adalah wilayahku, dan aku hanya memiliki 2 murid, yaitu kalian berdua." Setelah itu, dia menunjuk ke sebuah istana di sebelah kanan. "Sander, istana ini sekarang akan menjadi tempat tinggalmu. Di dalamnya ada beberapa buku yang bisa kamu baca, terutama buku aturan Guanxuan. Pelajarilah dengan baik. Mempelajari buku aturan Guanxuan akan sangat bermanfaat bagimu di akademi, jadi jangan lewatkan kesempatan ini." Sander Ye mengangguk, "Baiklah." Ella Fei melihat ke Grace Nalan, "Ayo, aku akan membawamu untuk berkultivasi." Grace Nalan melirik Sander Ye sejenak, lalu berkata, "Sampai jumpa nanti." Sander Ye tersenyum, "Baik." Ella Fei langsung menghilang bersama Grace Nalan. Sander Ye menatap istana yang jauh lebih besar daripada kediaman keluarga Ye, lalu memuji, "Tuan Pagoda, apakah aku terlalu kampungan?" Pagoda kecil berkata, "Agak sedikit." Sander Ye tertawa, lalu masuk ke dalam istana. Di sekitar istana, ada rak buku bertingkat. Sander Ye mendekati salah satu rak buku, mengambil sebuah buku kuno, dan mulai membacanya. Setelah sekitar 2 jam kemudian, Sander Ye memiliki pemahaman yang lebih jelas tentang Akademi Guanxuan dan dunia ini. Dunia yang dia sekarang tinggali adalah dunia bawah, yang terbagi menjadi 3 besar negara bagian, yaitu Selatan, Utara, dan Timur. Setiap negara bagian memiliki Akademi Guanxuan. Di atas dunia bawah adalah dunia atas. Mengenai dunia atas, buku-buku tersebut tidak memberikan banyak informasi, hanya tahu ada ujian bela diri yang diadakan setiap 10 tahun sekali, itu diadakan di dunia atas. Yang perlu diperhatikan adalah ada sebuah kamar dagang yang kuat dan misterius di dunia bawah, yaitu Paviliun Xianbao.
Hubungan antara Paviliun Xianbao dan Akademi Guanxuan adalah kemitraan, dan saat ini, itu adalah satu-satunya kekuatan di dunia bawah yang bisa menyaingi Akademi Guanxuan. Tentu saja, kedua kekuatan ini berhubungan dengan baik. Karena konon katanya pendiri pertama Akademi Guanxuan dan Paviliun Xianbao memiliki hubungan yang istimewa. Saat berikutnya, Sander Ye mulai belajar aturan Guanxuan. Di Akademi Guanxuan, segala sesuatunya harus berdasarkan aturan, tidak boleh sembarangan. Tentu saja, selain belajar aturan Guanxuan, dia juga mulai berlatih teknik pedang di bawah bimbingan pagoda kecil. Tangan kiri, buku aturan Guanxuan. Tangan kanan, pedang Hangdao. Keesokan harinya, saat Sander Ye sedang berkultivasi, dia tiba-tiba terganggu oleh suara keributan. Sander Ye mengerutkan keningnya, berdiri, dan keluar dari ruangannya. Dia melihat sekelompok orang berkumpul di depan istana Grace Nalan. Ada puluhan orang, baik pria maupun wanita. Di depan pintu masuk istana Grace Nalan, terletak sekitar puluhan ribu bunga mawar yang indah, yang diatur membentuk-bentuk hati, dan di tengahnya berdiri seorang pemuda dengan memegang seikat bunga mawar. Pemuda tersebut tiba-tiba berteriak di depan istana Grace Nalan, "Nona Grace, aku tahu kamu memiliki banyak pengagum, tapi berikan aku kesempatan untuk mendekatimu." Di tengah kerumunan, sekelompok murid mulai bersorak, "Tonimu, Tonimu." Di sisi lain, Sander Ye mengerutkan kening. Apakah mereka datang ke sini untuk belajar? Sambil berkata demikian, dia menggelengkan kepala. Dia tidak ingin mengkritik orang lain, tapi pemandangan di depannya membuatnya merasa tidak nyaman. Akademi ini untuk belajar, bukan untuk berkencan. Sander Ye berjalan ke arah istana Grace Nalan. Melihat ada orang yang menyatakan cintanya kepada tuangannya, Sander Ye tidak akan membiarkannya begitu saja. Di tempat itu, para siswa masih terus bersorak. Namun, istana milik Grace Nalan masih tetap tidak ada suara. Pemuda yang membawa bunga itu tiba-tiba berkata lagi, "Nona Grace." Sander Ye tiba-tiba berjalan ke depan pemuda bernama Tonimu itu. Ketika Sander Ye muncul, semua orang terdiam. Orang ini tampak asing. Tonimu menatap Sander Ye, "Siapa kamu?" Sander Ye berkata, "Sander Ye." Tonimu menyipitkan matanya, "Aku tahu kamu adalah tunangannya Grace." Kata-katanya membuat semua orang terdiam. Tunangan. Semua mata tertuju pada Sander Ye. Sander Ye tersenyum, "Benar." Tonimu tersenyum, "Ternyata kamu ikutan masuk ke akademi juga." Setelah mengatakan itu, dia tertawa, lalu berkata, "Aku juga ingin mendekati Grace, kamu tidak keberatan, bukan?" "Tentu saja, bahkan jika kamu keberatan, itu tidak masalah bagiku." Haha. Di tempat itu, beberapa siswa langsung tertawa. Sander Ye tetap tenang, "Aku sarankan agar kamu bersikap sopan. Karena aku adalah seorang kultivator fisik, aku telah berlatih selama 17 tahun. Bahkan seorang master ranah Wanfa pun tidak akan bisa melukaiku sedikit pun." "Benarkah?" Tonimu tertawa keras, "Kultivator fisik. Haha." Sander Ye menunjuk ke dadanya, "Jika kamu tidak percaya, cobalah pukul aku sekali." Tonimu menatap tajam ke arah Sander Ye, "Kamu sendiri yang memintanya." Kemudian, dia langsung meluncurkan pukulan ke dada Sander Ye. Bam! Di depan semua orang, Sander Ye langsung terlempar beberapa meter ke belakang dan jatuh keras ke tanah. Kemudian, dia meletakkan tangan kanannya di dadanya. Entah kenapa dia tiba-tiba memuntahkan darah. Semua orang terkejut. Bahkan Tonimu pun tampak bingung, apa yang sedang terjadi. Kultivator fisik. Apanya yang kultivator fisik?
Aku bahkan hanya menggunakan 30% dari kekuatanku. Saat ini, Sander Ye tiba-tiba melompat dengan cepat dari kejauhan. Sebelum pemuda itu sempat merespons, Sander Ye langsung menamparkan wajahnya. Plak! Pemuda itu terpelanting keluar, dan sebelum dia mendarat, Sander Ye melompat lagi dan langsung menempatkan lututnya di perut pemuda itu. Bam! Mata Tony Mu melotot, dan langsung memuntahkan darah. Namun, itu belum selesai. Pada saat Tony Mu mendarat, Sander Ye langsung menendang punggung Tony Mu. Bam! Tony Mu langsung jatuh ke tanah, dan lantai batu biru retak saat wajah Tony Mu bersentuhan dengan lantai. Semua orang terdiam. Sander Ye berbalik dan pergi. Saat ini, Tony Mu tiba-tiba mengangkat kepala, wajahnya sudah penuh dengan darah, dan dia berkata dengan marah, "Kamu berani bermain curang, dasar bajingan. Aku akan membuatmu setengah mati, kamu." Sander Ye tiba-tiba berbalik, berlari dengan cepat, dan dalam sekejap, dia langsung menendang tenggorokan Tony Mu. Krak! Kepala Tony Mu langsung terlempar keluar, dan darah segar menyembur ke lantai. Di tempat kejadian, para siswa tercengang. Sander Ye membunuh Tony Mu. Akademi Guanxuan sangat melarang adanya pembunuhan. Ini adalah pelanggaran hukum yang sangat serius. Pada saat ini, belasan aura kuat turun dari langit, kemudian belasan orang muncul di depan Sander Ye. Melihat belasan orang ini, raut wajah semua siswa di tempat itu berubah drastis. Dewan Pengadilan. Ini adalah sekelompok orang yang membuat semua siswa di Akademi Guanxuan merasa takut. Yang memimpin adalah Tetua Qiu, seorang penegak hukum akademi, yang dikenal sebagai monster Asura. Tetua Qiu melihat mayat di lantai, kemudian melihat ke arah Sander Ye, "Siapa yang memberimu keberanian untuk membunuh?" Sander Ye menunjuk ke bibirnya yang berlumuran darah, "Aku sedang melindungi diri." Semua orang. Tetua Qiu menatap Sander Ye, "Melindungi diri." Sander Ye mengangguk, "Dia yang memukulku terlebih dahulu, dan organ dalam tubuhku bahkan dibuat hancur. Jadi, aku melindungi diri." Tetua Qiu menyipitkan matanya, "Kamu masih ingin berdalih?" Sander Ye dengan tenang berkata, "Aku memang sedang melindungi diri." Lancang. Tetua Qiu marah besar, langsung menamparkan ke arah wajah Sander Ye. Namun, Sander Ye lebih cepat. Pada saat Tetua Qiu meluncurkan serangan, dia langsung meluncur maju dan menempatkan lututnya ke arah Tetua Qiu. Tetua Qiu terkejut. Ketika Sander Ye menyerang, dia tahu bahwa dirinya telah meremehkan lawannya. Dia terpaksa segera menghentikan serangannya dan memblokir serangan dengan tangannya. Bam! Seiring dengan suara dentuman yang menggelegar, Tetua Qiu langsung terpental beberapa meter ke belakang. Saat dia baru berhenti, Sander Ye langsung berlari mendekatinya, dan dengan cepat mengayunkan kaki kanannya. Tetua Qiu terkejut dan segera memblokir dengan tangan kanannya. Bang! Tetua Qiu berguling beberapa meter ke kiri. Saat Sander Ye hendak menyerang lagi, tiba-tiba terdengar teriakan marah, "Berhenti!" Semua orang berpaling dan melihat bahwa di kejauhan, aula utama tiba-tiba terbuka, dan Ella Fei berjalan keluar. Ella Fei. Melihat Ella Fei, raut wajah beberapa siswa di tempat itu kembali berubah. Wanita hebat ini benar-benar telah kembali. Ella Fei langsung berjalan ke depan Sander Ye. Dia melemparkan pandangan ke arah mayat Tony Mu yang tergeletak di samping, lalu melihat ke arah Sander Ye. "Sander, bukannya kita sudah sepakat kamu harus rendah diri? Pada hari pertama masuk akademi, kamu sudah membunuh seseorang dan berkelahi melawan tetua dari penegakan hukum akademi. Apakah ini yang kamu sebut rendah diri?" Sander Ye sedikit menundukkan kepala,
lalu menghapus darah dari sudut mulutnya dan memperlihatkannya kepada Ella Fei. Ia berkata dengan nada sedikit sedih, "Lihatlah, aku bahkan sudah dipukul hingga muntah darah." Ah! Ella Fei benar-benar tak bisa berkata-kata. Dia berteriak dan menghentakkan kakinya dengan marah. Semua orang bersambung.